Nah, bagi kalian nih yang masih sering menunda-nunda pekerjaan, yang tadinya pekerjaannya hanya sedikit karena ditunda-tunda, makanya kerjaannya jadi tambah banyak. Nah, kalian sudah datang di video yang tepat nih. Di video kali ini aku akan bahas tentang bagaimana sih caranya menghindari kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Simak terus ya guys. Prokrastinator adalah istilah yang merujuk pada sifat seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Seseorang disebut prokrastinator bila ia tetap santai meski sebetulnya memiliki pekerjaan yang berat. Ia baru akan mulai bekerja ketika deadline sudah dekat. Banyakan orang mengira para prokrastinator hidup dengan seenaknya. Dan meskipun anggapan tersebut bisa dimaklumi, namun lebih dari itu guys, para prokrastinator juga sering menderita. Mereka biasanya merasa gagal karena kesulitan mencapai target dalam kehidupannya. Bila dibiarkan hingga dewasa, sikap suka menunda pekerjaan ini akan berimbas lebih buruk dalam hal pekerjaan hingga hubungan romansa. Jika Anda terbiasa menunda pekerjaan, jangan sampai menyalahkan diri sendiri ya. Dan berikut ini adalah 5 cara mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah niat untuk berubah. Mulailah sebuah perubahan dengan niat yang baik. Apa kiranya yang membuat Anda ingin berhenti menjadi sosok prokrastinator? Apakah karena Anda sadar bahwa sikap tersebut berimbas buruk bagi kehidupan yang Anda jalani? Atau karena Anda ingin menjadi sosok yang lebih baik untuk mereka yang Anda cintai? Niat untuk berubah menjadi langkah awal yang sangat vital karena banyak prokrastinator yang dididik dengan salah sejak kecil. Mereka umumnya dibiasakan kurang disiplin oleh orang tuanya sendiri sehingga kesulitan bekerja dengan tertib ketika dewasa. Tatkala mereka ingin mengubah kebiasaan yang telah tertanam sejak kecil tersebut, jelas effort yang dikeluarkan tidak sedikit. Makanya Anda perlu niat yang besar dan kuat. Yang kedua adalah tentukan tujuan hidup. Kebiasaan suka menunda pekerjaan kadang disebabkan karena kita tak memiliki tujuan hidup. Kita tak punya cita-cita atau target besar untuk diraih, sehingga kita merasa tak perlu hidup disiplin dan bekerja tepat waktu. Bila memang demikian kondisinya, cobalah untuk menentukan dulu apa yang menjadi tujuan Anda di dunia ini. Tujuan hidup tak selalu harus sama dengan standar di masyarakat. Anda bisa membuat tujuan sendiri yang bersifat personal. Setelah itu bekerjalah dengan rajin untuk meraih apa yang Anda kehendaki. Dengan adanya tujuan yang jelas, biasanya orang akan lebih bersemangat dalam bekerja. Kemudian yang ketiga adalah membuat gaya hidup baru nih guys. Untuk bisa mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan, kamu bisa memerlukan gaya hidup yang baru. Kamu tidak bisa sekedar mengubah kebiasaan menunda-nunda saja. Contohnya hingga hari ini Anda hidup dengan lifestyle yang sangat santai. Anda bangun tidur seenaknya dan begadang hingga malam hari untuk menonton YouTube. Kebiasaan-kebiasaan ini meski tak langsung terkait dengan pekerjaan, namun bisa membuat sikap prokrastinator semakin parah. Bila Anda memang ingin berubah, Anda jelas perlu menyusun jadwal sehari-hari agar lebih tertib. Bangunlah di pagi hari, kurangi begadang dan makan tepat waktu. Akan lebih baik lagi bila Anda juga menerapkan menu makanan sehat dan rutin berolahraga. Tubuh yang bugar pasti akan membuat pikiran kita juga lebih fokus dalam bekerja. Yang keempat adalah memecah pekerjaan besar menjadi proyek kecil. Pekerjaan yang berat sering menjadi momok tersendiri. Kita merasa takut sehingga enggan untuk memulai pekerjaan tersebut. Maka dari itulah sayangnya pekerjaan-pekerjaan yang besar itu kita breakdown menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. Sebagai contoh, kamu ditugasi untuk menerjemahkan 15 halaman paper ilmiah yang dengan penuh istilah-istilah sulit. Nah, kamu merasa kurang percaya diri nih karena selama ini belum pernah bertugas menerjemahkan dokumen sepenting itu. Nah, daripada merasa cemas berlebih yang berujung pada penundaan pekerjaan, sebaiknya kamu mulai bekerja saja sedikit-sedikit. Pada laman-laman awal penerjemahan, jangan sungkan bertanya ke senior atau teman Anda. Tetapkan target sederhana bahwa setiap hari Anda harus menerjemahkan sekian persen pekerjaan. Tak usah banyak bila Anda merasa kesulitan. Yang jelas setiap hari harus ada progres. Dengan demikian Anda bisa menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu.
Yang kelima adalah membuat target dan jadwal harian. Buatlah target dan jadwal untuk apa yang ingin Anda lakukan setiap harinya. Target tak melulu harus terkait dengan pekerjaan Anda. Anda juga bisa membuat target dalam hal lain seperti target untuk menghubungi teman lama dan menghabiskan waktu luang dengan keluarga. Ketika kita membiasakan diri memiliki target harian, kita akan lebih mudah berurusan dengan target pekerjaan. Kita pun akan lebih bersemangat ketika kita bisa mengeksekusi target kecil yang kita tetapkan setiap harinya. Rasa semangat ini bisa menjadi bahan bakar pada esok harinya untuk mencapai target-target yang baru. Nah, itulah guys, 5 cara yang bisa saya kasih kepada kalian semua untuk menghilangkan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Karena pada dasarnya kebiasaan menunda-nunda pekerjaan ini adalah kebiasaan buruk dan bisa membuat kita menjadi malas, sehingga menumpuk pekerjaan-pekerjaan yang lama-kelamaan bukannya berkurang tapi semakin banyak yang harus kita selesaikan. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Semoga hari kerja kalian bagus dan semoga kalian tetap bisa semangat setiap hari. Salam semangat, salam luar biasa, sampai jumpa di video selanjutnya.